Seperti yang telah tertulis pada deskripsi karya permainan modern, bahwa permainan ini merupakan sebuah game interaktif yang dibuat dengan PowerPoint, maka untuk alat dan bahan spesifikasi permainan, yang pertama ada laptop, kemudian mouse, dan game PPT itu sendiri. Untuk prosedur permainannya, yang pertama, siapkan laptop atau handphone untuk memainkan game. Yang kedua, mintalah anak untuk berdoa. Yang ketiga, anak memilih permainan yang akan dimainkan. Yang keempat, anak memainkan game yang telah dipilih. Yang kelima, anak dapat mengulangi permainan yang disukai. Yang keenam, permainan selesai. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai game PowerPoint yang saya buat, akan dijelaskan pada slide berikutnya mengenai aplikasi game itu sendiri. Ini adalah tampilan awal dari game PPT yang saya buat. Karena saya mengambil tema tentang kesenian tradisional, yaitu gamelan, di sini saya akan mengenalkan kepada anak mengenai nama-nama gamelan. Nah, untuk masuk pada game PPT yang saya buat, pertama, anak harus mengklik icon yang bertuliskan kata masuk. Nah, setelah mengklik icon masuk, di sini akan menampilkan beberapa pilihan menu. Ada biodata, kemudian yang dikembangkan, nama-nama gamelan, dan permainan. Nah, ketika mengklik icon biodata, maka akan muncul biodata pembuat game, yaitu saya sendiri. Nah, kemudian ketika mengklik icon yang bertuliskan aspek yang dikembangkan, akan muncul beberapa aspek yang dapat dikembangkan ketika anak-anak memainkan game tersebut. Ada aspek 6, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Kemudian, ketika mengklik nama-nama gamelan, maka akan muncul seperti ini, ada gambar dan icon klik. Nah, untuk mengetahui apa nama dari alat musik yang ditampilkan ini, anak-anak harus mengklik icon yang bertuliskan kata klik. Nah, seperti ini. Rebab. Ketika anak-anak mengklik bagian icon klik, maka akan muncul nama dari alat musik tersebut dan audio yang menyebutkan nama alat musik tersebut. Ada beberapa alat musik yang saya ambil untuk dikenalkan kepada anak-anak. Nah, ini seperti pada slide sebelumnya, tetapi beda alat musik. Peking. Gendang. Gender. Demung. Nah, setelah anak-anak mengklik icon nama gamelan, mereka secara tidak langsung sudah mengetahui beberapa alat musik yang ada di gamelan tersebut. Nah, kemudian anak-anak dapat mengklik icon permainan. Di sini saya mengambil beberapa permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak. Yang pertama ada menyusun kata, karena tadi sudah mengenal tentang nama-nama dari alat musik gamelan tersebut. Nah, di sini anak-anak dapat recall ulang nama gamelan tersebut apa saja sih. Nah, di sini yang pertama ada kendang. Nah, anak-anak harus menyusun kata sehingga membentuk kata kendang. Nah, ini sama seperti slide sebelumnya, tetapi ini beda alat musik.
Di sini saya mengambil alat musik rebab. Nah, ketika anak-anak salah mengklik huruf, maka akan bunyi kata tetot. Nah, kalau anak-anak benar mengklik hurufnya, maka akan muncul kata ting. Nah, kemudian untuk game selanjutnya yaitu memori. Nah, di sini anak-anak diharuskan untuk mencari pasangan dari gambar. Anak-anak bisa mengklik seperti ini sampai menemukan pasangannya. Nah, ketika anak-anak ingin mengulang game tersebut, dapat mengklik icon restart. Nah, mereka dapat kembali memainkannya seperti ini. Kalaupun salah, mereka bisa menutup gambar kembali seperti ini. Untuk lanjut ke game selanjutnya, anak-anak perlu mengklik icon panah seperti ini. Nah, ini adalah game kursor. Nah, ketika anak-anak nanti salah untuk mengarahkan kursornya malah ke bagian hitam, nanti akan muncul seperti ini. Ayo coba lagi, dan anak-anak harus mengklik icon seperti ini. Ayo main lagi. Nah, ketika mereka sudah berhasil untuk melewati jalur, maka akan muncul icon seperti ini. Nah, ini artinya mereka telah berhasil melewati semua game yang tadi dimainkan. Untuk dapat kembali memainkan game, anak-anak perlu mengklik icon yang bergambarkan rumah. Nah, nanti akan muncul ke bagian menu utama seperti ini. Nah, anak-anak dapat memilih mau memainkan game atau mereka akan mengenal nama-nama gamelan kembali. Nah, itu tadi adalah game PPT yang saya buat, yang bertujuan untuk mengenalkan anak-anak tentang alat musik tradisional yaitu gamelan. Setelah mengetahui game PPT yang saya buat, kemudian di sini ada beberapa aspek perkembangan yang dapat dikembangkan dari game PowerPoint tersebut. Nah, artinya di sini ketika anak memainkan game tersebut, secara tidak langsung juga akan menstimulasi perkembangan anak. Yang pertama ada nilai agama dan moral. Nah, kenapa nilai agama dan moral dapat distimulasi dari game tersebut? Karena sebelum anak-anak memainkan game, anak terbiasa untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ada kemampuan motorik. Di sini, ketika anak-anak memainkan game tersebut dapat melatih motorik halus anak, yaitu saat anak memainkan jari jemarinya untuk mengarahkan kursor agar permainan dapat dimainkan. Lalu yang ketiga, ada aspek perkembangan kognitif. Nah, pada permainan ini juga dapat melatih perkembangan kognitif anak. Karena dalam game ini, anak diajarkan untuk mengenal nama-nama gamelan. Selain itu, di dalam game ini terdapat permainan memori game dan kursor game yang dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, lalu yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Di dalam The Game of ECE terdapat permainan yang mengharuskan anak untuk menyusun kata, membentuk nama gamelan. Nah, game ini karena anak diharuskan untuk menyusun kata, maka dapat melatih perkembangan bahasa anak. Lalu yang selanjutnya dapat melatih perkembangan sosial emosional, karena pada permainan ini dapat melatih kesabaran anak saat menyelesaikan satu persatu setiap bagian game. Lalu, evaluasi dari permainan game interaktif yang saya buat dari PPT ini, secara keseluruhan anak dapat memainkan game ini dan mereka paham serta mengerti mengenai instruksi pada game tersebut.
Namun masih ada kesulitan saat anak mengarahkan kursor dan ada anak yang kesulitan dalam menyusun kata pada game menyusun kata. Nah, solusi agar anak tersebut tidak kesulitan saat mengarahkan kursor dan tidak kesulitan saat menyusun kata, game ini dapat dimainkan beberapa kali oleh anak, tetapi harus dengan pengawasan orang tua dan batasan yang wajar agar anak tidak kecanduan gadget.